Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar kembali. Walau dilaksanakan di rumah, masih tetap daring ya. Mata pelajaran PJOK SMA Negeri 1 Cikembar. Tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, karena penyebaran virus corona masih bertebaran ya, jadi tetap kita hati-hati. Oke, hari ini kita akan belajar masih permainan bola besar. Seperti kemarin saya sampaikan bahwa hari ini kita akan pelajari tentang permainan bola voli, permainan bola besar, bola voli. Untuk kalinya kelas 10 ini silahkan kalian pelajari sendiri. Kemudian kelas 11, kelas 12 ya. Oke, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran dan manfaat dalam proses belajar. Ucapkan basmalah bersama-sama dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama non-muslim, boleh berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, kita mulai saja. Permainan bola voli itu pertama ditemukan mungkin untuk kelas 10, untuk kelas 11 dan kelas 12 udah hafal sekali ini ya. William G. Morgan dengan pertama ditemukan istilahnya mintonet ya, mintonet, karena pada saat itu merasa bosan dengan permainan basket ya. Maka si William Morgan ini membuatlah permainan namanya mintonet. Prinsip dasarnya pada saat itu menjaga bola agar tidak jatuh ke lantai ya. Nah, kemudian setelah berkembang dan sampai sekarang istilahnya menjadi volleyball atau permainan bola voli kalau di Indonesia ya. Tujuannya permainan bola voli itu kalau sekarang berbagai tujuan nih. Ada untuk digunakan untuk belajar, pendidikan, untuk prestasi, kemudian untuk rekreasi, dan juga yang paling penting itu berarti prestasi, pendidikan, dan rekreasi, hiburan ya. Awal mulanya hanya untuk hiburan saja sih Morgan ini membuat permainan bola voli. Kemudian permainan bola voli dimainkan oleh dua grup yang berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain ya, ada jumlahnya 6 pemain. Teknik dasarnya itu servis, passing bawah, passing atas, spike atau smash, block atau membendung serangan lawan, blok ya. Nah, ini posisi dan ukuran lapangan dalam permainan bola voli. Panjang lapangannya itu 18, lebarnya 9. Ini ada garis 3 meter ya. Posisi pemain itu posisi 1, posisi 2, posisi 3, 4, 5, 6 nanti dibahas di slide berikutnya. Tinggi net itu dari bawah ya, kita hitungnya dari lantai sampai ke atas itu untuk putra 2,43, untuk putri 2,24. Nah, bola ini biasanya setiap perusahaan udah mengukur sendiri, dan ini adalah ukurannya. Oke, selanjutnya servis ya. Selanjutnya servis atas sambil berdiri tegak, kaki kiri di depan, kaki kanan belakang. Posisi bola dipegang tangan kiri, ayun, kemudian pukul ya. Ini berdiri tegak karena servis atas itu ada variasinya. Ada jumping service, ada floating service ya. Kalau jumping service itu sambil melompat, kalau floating itu sambil melompat hanya ke bolanya itu
sedikit didorong ya, tapi kalau jumping servis itu dilempar ke setinggi-tingginya ke atas seperti melakukan spike. Nah, kenapa ada variasi? Karena sekarang tuh kalau servis tuh bukan memulai pertandingan. Servis itu adalah untuk mendapatkan poin seperti halnya spike di depannya. Jadi servis itu fungsinya berbeda. Awalnya itu hanya untuk memulai pertandingan. Kalau sekarang itu untuk mendapatkan poin seperti halnya spike di depannya. Nah, kalau posisi tegak ya, lempar kemudian pukul bolanya. Nah, ini kalau istilah dulu memulai pertandingan itu adalah servis bawah. Sekarang udah jarang ya. Paling untuk pemula itu masih, kalau untuk prestasi menggunakan servis atas, floating atau jumping servis ya. Selanjutnya, nah ini servis bawah, posisi tekuk lututnya sedikit, ayun tangan kemudian pukul bola. Nah ini kemudian selanjutnya passing atas, semua tangan itu mengenai bola ya, jari telunjuk dan jari jempol yang paling dominan, posisi badan ditekuk, kemudian dorong si tangan tuh lurus sampai lurus ya, pandangan ke arah datangnya bola. Nah seperti ini, posisi tekuk dorong, tangannya tuh lurus. Oke, passing bawah sekarang, passing bawah sama, posisi badannya ditekuk, tangan dikepalkan, pandangan ke arah datangnya bola, kemudian dorong hingga posisi lengan tuh lurus di sini. Dari bawah dorong hingga lurus. Nah, ilustrasinya seperti ini. Tekuk, badannya tekuk, dorong ya. Passing atas atau passing bawah ini penting, sangat penting juga dalam pertandingan. Kalau serangan lawan keras sekali, jika passingnya bagus maka pertandingan akan berjalan lancar. Tapi jika passingnya buruk maka poin terus untuk lawan ya. Maka passing ini sangat sulit dan juga harus bagus ya, harus baik. Karena kalau passingnya buruk ya udah tidak akan terjadinya pertandingan, malahan poin terus untuk lawan. Selanjutnya spike atau smash ya, awalan kemudian melompat setinggi-tingginya spike. Spike ini bisa berbagai variasi ya. Ada bola tinggi, bola rendah, bola ke ujung, bola cepat dan lain sebagainya. Spike itu tergantung dari spesialis dari si pemain dan juga bagaimana toser atau mengumpan bola ya. Nah ini posisi spike, awalan melompat, posisi badan melenting ya. Nah melenting ke belakang, kemudian spike. Kenapa harus sedikit istilahnya melenting ya? Karena akan menghasilkan pukulan atau power bertambahan. Ya, tapi kalau lurus badannya hanya mengandalkan ayunan tangan, itu powernya tidak akan sekeras seperti badannya melenting ke belakang. Nah kemudian blok ya. Blok ini fungsinya untuk membendung serangan lawan. Ini bukan dari belakang, ini hanya ilustrasinya saja. Ini sebetulnya dari nempel ke net, posisinya seperti ini awalnya, kemudian sedikit jongkok dan melompat, akhirnya turunnya seperti ini, kembali lagi. Blok ini kalau dalam pertandingan bisa 2 pemain, bisa 3 malahan nih. Selanjutnya, nah ini blok ya. Ini posisi pemain, putarannya posisi 1. Ini net, anggap aja ini net. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi 3 biasanya kalau memulai pertandingan ini toser ya. 1, sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan salah hitung ya, ini juga putarannya ya. Kalau ke sini salah, tapi ke sini nih, ke bawah. Sini ke bawah dulu, posisi 6. Tapi kalau untuk servis
waktu servis putarannya ke sini, kebalikannya. Oke, jadi nah ini kita sedikit bahas mengenai spike. Jika spike menghadap ke sini, ke arah sini, blok U3 ya, maka posisi yang defend itu lurus dengan arah si spike ini, karena bolanya itu pasti lurus. Tapi jika dia membalikan badan ke sebelah sini, maka di sini yang defend harus menghadap juga ke arah yang spike. Ini posisi 3 ini bagaimana melewati 3 ini nih ya, posisinya seperti membalikan bola, bisa lurus, bisa ke sini, ke arah sini. Oke, ini ada tayangan video. Kalau di permainan resmi atau prestasi itu biasanya menggunakan pakaiannya yang resmi ya, ada kaos tim. Tapi kalau untuk pertandingan biasanya rekreasi hanya menggunakan pakaian biasa saja. Nah, ini salah satu pertandingan resmi ya. Dan ini pertandingan yang hanya untuk hiburan. Kita tonton dulu yang pertama. Ini spike menggunakan variasi ya. Defend harus siap-siap. Kalau sekarang udah jago semua ya, defend tuh harus benar-benar bagus ya, makanya ada libero. Oke, salah satu serangan selanjutnya ini. Nah, ini berarti ini berarti tujuannya untuk kegiatan rekreasi ya, hiburan saja. Lebih bagus ini jadi. Nah, ini spike sampai defend atau ambil bola sambil diving. Nah, ini jika spike balik ke sini, maka nah ini harus siap yang biru ini ya. Yang biru ini harus siap. Sedikit mengulas mengenai video tadi. Boleh kalian ulang lagi nanti tayangannya. Selanjutnya kita analisis. Coba refresh kembali tujuan dari 2 video tersebut. Apakah untuk rekreasi atau prestasi? Ya, video 1, video 2. Nah, ini kalian pelajari ini untuk kelas 10, silahkan kalian dicatat di bukunya masing-masing. Ini untuk kelas 11 dan ini untuk kelas 12. Silahkan pelajari, catat, dan tidak boleh hilang. Ingat, catatan itu insya Allah nanti pada saat praktek kita Bapak periksa ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat walau belajar di rumah. Jaga jarak, jaga kesehatan, tetap berolahraga ya. Mata pelajaran PJOK SMA Negeri 1 Cikembar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.